Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada semua subscriber ya yang sudah mendukung channel ini. Baik, untuk video kali ini saya akan mengomentari satu buah video dari channelnya Orang Timur, di mana ini salah seorang pengamat sepak bola yang katanya pengamat sepak bola di Indonesia, yaitu Bung Toel atau Bung Tommy Willy, yang senantiasa selalu menghujat ya Sintayong, kemudian juga PSSI dan tim nasional Indonesia, yang seakan-akan si Tommy Willy ini adalah yang tidak senang ya akan kemajuan daripada sepak bola di Indonesia ini. Sementara memang kita dari zaman saya masih SMA dulu sampai sekarang ini, kita belum lagi menemukan tim nasional yang betul-betul bisa mengangkat harkat dan martabat dari tim nasional Indonesia ini. Ya, pernah pada zaman saya dulu di era Indonesia, kalau tidak salah namanya PSSI Harimau ya, itu ada pemain-pemain seperti Swadi Idris, Junaidi Abdillah, kemudian Anjas Asmara, Ramang. Itu memang Indonesia pernah berjaya pada masa-masa itu, sekitar tahun 80-an atau sebelum 80-an. Tapi semenjak itu sampai dengan saat ini, ya saya belum pernah mendengar lagi Indonesia rankingnya naik, kemudian permainannya membaik. Dan baru di era Sintayong inilah kita melihat bahwa timnas Indonesia ini sudah semakin membaik. Akan tetapi memang setiap ada perjuangan pasti ada rintangan ya, di mana ya namanya orang Indonesia tidak semua memiliki rasa nasionalisme. Pasti ada lah salah satu, dua atau tiga orang yang tidak memiliki rasa nasionalisme karena mungkin dari keirian hati yang tidak bersih, kemudian dengki, dan itulah yang kemudian keluar di dalam ucapan-ucapan daripada pengamat bola, termasuk salah satunya adalah Bung Tommy Willy ya, seorang mantan jurnalis yang berasal dari Bandung, yang kemudian sekarang ini dibicarakan sebagai pengamat sepak bola yang memang kita tidak tahu kredibilitas dia seperti apa. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita dengarkan channel dari Orang Timur ini, dan nanti pada akhir video saya akan berikan komentarnya sedikit. Oke, kita dengarkan sama-sama. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Naturalisasi, pro-naturalisasi, local pride gitu loh. Jadi seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, staminanya membaik, kasat mata aja dilihat. Nggak ada data statistiknya yang menyatakan itu. Memperbandingkan dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya, seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Oke, kalaupun jelek dulu, tapi datanya mana? Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya kalau kita punya data. Kedua, gitu loh. Dinyatakan bahwa itu peran jasa Sinteyong. Lalu klub apa jasanya? Sementara para pemain sehari-hari di klub dan saat ini sedang periode kompetisi. Kalau saking sentimennya pada Liga 1, pada liga domestik, sehingga kemudian tidak mau menyebut peran para pelatih di klub, lebih memilih menyebut peran dari Sinteyong. Catat, di starting 11, waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya 4 pemain Liga 1 yang ada dalam starter. 1. Hernando Ari penjaga gawang, 2. Rizky Ridho center back, 3. Witan Sulaiman, dan 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan nggak main full gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Jangan salah kaprah, jangan karena sentimennya saking meremehkan, memandang rendah Liga 1, terpengaruh dengan atmosfer local pride, sehingga kemudian mengatakan bahwa
Itu semua adalah peran pelatih Sinteyong. Yang persiapan menghadapi Vietnam adalah TC tanggal 17. Cuma 4 hari sebelum pertandingan pertama di GBK tanggal 21 dan 26 di Hanoi. Itu kalau ngerti bola, yang dilakukan adalah soal maintenance, soal conditioning, menjaga level fisiknya di sana. Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas menggember fisik, itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu loh. Boleh memang kelihatannya selalu fisik, yang ditampilkan cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis, kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa menggeber fisik seperti yang selama ini dilihat, fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas, belum jelas. Sosok manusia yang satu ini, si Tommy Veli, si Towel alias handuk ini, memang layak harus dideportasi. Karena manusia ini merupakan manusia provokator, manusia yang sama sekali tidak pernah mendukung timnas Indonesia. Manusia yang terus menghujat, yang terus mengkritisi Coach Sintayong dan juga PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Ketika kita menyimak cuplikan video tadi terkait dengan pernyataan dari seorang Tommy Veli alias Towel ini, saya mau katakan bahwa menjadi pelatih timnas Indonesia tidak semudah seperti bacotannya Towel yang dari hari ke hari terus menyerang Coach Sintayong. Inilah realitanya. Manusia-manusia seperti Towel ini beserta kelompok-kelompoknya yang terus menyerang PSSI, yang terus menyerang Coach Sintayong, yang terus menyerang timnas Indonesia, layak dipertanyakan tentang nasionalismenya. Atau manusia ini yang katanya adalah pengamat bola, patut kita tanda tanya. Jangan sampai adalah sosok mafia bola yang terselubung di bangsa ini. Karena saya merasa aneh ketika kita melihat banyak kemajuan, banyak hal-hal sejarah yang telah diukir oleh seorang Coach Sintayong terhadap timnas Indonesia, tetapi seorang Towel ini dia terus nyinyir, dia terus mengkritisi, dia terus menghujat Coach Sintayong maupun timnas Indonesia. Layakkah orang ini disebut sebagai pengamat bola? Bagi saya secara pribadi, kualitas yang dimiliki oleh seorang Towel ini, yang dulunya bukan pemain bola, yang dulunya hanya seorang kameramen, memang benar-benar sangat memalukan. Inilah manusia perusak untuk timnas Indonesia. Di saat PSSI sedang berjuang habis-habisan untuk melakukan berbagai macam cara agar timnas Indonesia semakin hari semakin berkembang, tetapi seorang Towel tidak. Padahal pernyataan dari seorang Erick Thohir itu jelas bahwa naturalisasi demi prestasi. Tetapi bagi seorang Towel, apapun dilakukan oleh PSSI, apapun dilakukan oleh Coach Sintayong dalam didikannya untuk mengasuh timnas Indonesia, pasti selalu salah. Buktinya dalam cuplikan video tadi, Towel masih nyinyir, dan terus nyinyir. Dan manusia-manusia seperti ini kalau dikasih kepercayaan, saya percayakan 100% tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam dunia olahraga. Dan prestasi apa yang telah dipersembahkan oleh Towel ini untuk timnas Indonesia? Tidak ada. Yang ada hanya bacotannya, yang ada hanya nyinyirannya.
demikian, mungkin PSSI bisa mempertimbangkan dengan kehadirannya si Towel ini. Apakah dia layak berada di Indonesia ataukah dia harus dideportasi dari Indonesia ini? Mari kita lanjutkan lagi. Menjadi pelatih sepak bola, apalagi pelatih timnas Indonesia, tidak segampang bacotan para pengamat. Sekalipun pelatih kelas dunia, ahli strategi, kalau pemainnya tidak mumpuni untuk mengimplementasikan di lapangan, hasilnya tetap berantakan, sulit untuk berprestasi. Seperti yang dibilang oleh Coach Aji Santoso. Jadi buat teman-teman semuanya yang selama ini ngebacot program naturalisasi, program pemain keturunan, itu artinya PSSI sadar diri akan sulit mengembangkan sepak bola hari ini kalau hanya mengandalkan pemain liga domestik. Butuh kerja keras. Paham kan? Jadi jangan hanya sekedar ngebacot aja seperti pengamat yang merasa paling wow gitu. Nah, itulah saudara ya, satu video dari channelnya Orang Timur. Beliau telah mengomentari dari pernyataannya Bung Toel ya. Dan saya akan menambahkan sedikit di sini dari apa yang disampaikan Bung Toel tadi, bahwa mengenai pemain-pemain timnas Indonesia dan keberhasilan Sintayong sampai saat ini belum menurut Bung Toel belum ada realisasi apa-apa, baik dari segi taktik, dan mereka juga mengakui kalau memangnya Sintayong itu hanya melatih daripada fisik pemain timnas kita. Dan beliau juga mempertanyakan kalau memangnya itu menyangkut kepada permasalahan fisik, ya, coba mana datanya. Nah, inilah yang ingin saya komentari di sini, bahwa tidak ada seorang pelatih yang kemudian mengekspos data-data pemain mengenai fisik, ya itu kan sudah ada tim dokternya masing-masing, kemudian dilihat dari kemampuan di lapangan. Kita tahu bahwa tim nasional Indonesia dahulu di babak-babak pertama sebelum Sintayong melatih itu ya memang agak bagus mainnya, tetapi begitu masuk kepada babak kedua ini stamina yang tidak ada. Oleh sebab itu maka dahulu pas di babak kedua, disitulah kita banyak menderita kemasukan gol daripada lawan ya. Terutama dengan Malaysia saja dulu kita tidak sulit sekali untuk memenangkan pertandingan dengan Malaysia, apalagi dengan Thailand dan Vietnam yang pada babak keduanya kita justru malah banyak kemasukan gol. Nah, disitulah akibatnya daripada fisik para pemain yang tidak dibenahi pada saat itu. Oleh sebab itu Sintayong di era sekarang ini dia meningkatkan fisik daripada pemain dahulu, kemudian baru meramu taktik apa yang akan dia terapkan dari setiap pertandingan. Jadi kalau memangnya Bung Toel menyatakan datanya mana ya, ini tidak mungkin ya, tidak mungkin semua pelatih di dunia ini juga menggambarkan data-data daripada pemain, terutama dalam fisiknya ya. Yang jelas kita sebagai penonton melihat bagaimana pemain kita sekarang ini selama 90 menit, bahkan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit kita masih sanggup mengimbangi daripada pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain Vietnam yang mempunyai fisik yang lebih baik daripada kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini fisik pemain-pemain kita, pemain Indonesia ini bagus ya. Dan kemudian juga tadi apa yang disampaikan oleh channelnya Orang Timur itu memang ya saya sangat setuju, tapi untuk deportasi mungkin karena Bung Toel adalah orang Indonesia, nggak mungkin untuk kita deportasi. Tetapi memang PSSI punya acuan-acuan tersendiri bagi orang-orang yang seperti ini. Saya setuju kalau memangnya nanti ada pernyataan-pernyataan yang menjurus kepada fitnah, pencemaran nama baik seorang, itu lebih baik memang untuk memberi pelajaran memang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau memang nanti perkataan-perkataan dari Bung Toel ini menjurus masuk kepada ranah hukum itu. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian. Jika Anda memiliki pandangan lain terhadap video ini, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.